Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, selamat datang di channel saya, Ayu Agusti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial IPS ya untuk kelas 7. Untuk anak-anak kelas 7 silahkan dibuka bukunya di halaman 50. Oke. Minggu lalu kita membahas mengenai persebaran penduduk di Indonesia. Lalu kemarin minggu lalu kita sudah membahas mengenai perpindahan penduduk seperti migrasi. Oke, di situ kemarin ada 3 macam migrasi sirkuler, yaitu migrasi ulang-alik, migrasi periodik, dan migrasi musiman. Nah, sudah tahu ya masing-masingnya. Oke. Sekarang akan kita lanjutkan materi kita. Yang pertama, migrasi internal atau nasional. Jadi migrasi internal adalah perpindahan penduduk masih dalam suatu wilayah negara ataupun perpindahan penduduk antar daerah di dalam negeri. Migrasi internal dibagi menjadi transmigrasi dan urbanisasi. Apa itu transmigrasi? Nah, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Lalu, program transmigrasi memiliki dampak positif bagi pembangunan nasional ataupun daerah. Dan secara umum, transmigrasi bertujuan untuk mengembangkan pemukiman baru di daerah yang relatif jarang penduduknya. Nah, lalu meratakan persebaran penduduk agar seimbang antar provinsi, dan juga mendorong pembangunan dan meningkatkan produktivitas daerah yang jarang penduduknya. Dan masih banyak lagi. Nah, program transmigrasi secara resmi dimulai pada tahun 1951 yang terdiri atas transmigrasi umum, transmigrasi spontan, dan transmigrasi khusus. Nah, oke, kita bahas transmigrasi umum itu apa? Nah, transmigrasi umum adalah perpindahan penduduk yang diorganisasikan oleh pemerintah. Seluruh keperluan transmigrasi disediakan oleh pemerintah, dan transmigran atau transmigran ini adalah orang yang melakukan transmigrasi ya. Nah, transmigran diberikan lahan untuk diolah, lalu peralatan bercocok tanam, dan biaya hidup selama tanah yang diolah itu belum menghasilkan sesuatu hal yang bisa digunakan untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Jadi masih ditanggung oleh pemerintah. Biasanya dikasih waktu, jangka waktunya 2 tahun. Nah, itu tadi transmigrasi umum. Sekarang transmigrasi spontan. Apa itu? Nah, transmigrasi spontan ini merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan atas inisiatif sendiri. Nah, dalam hal ini pemerintah hanya menyetujui dan memberikan izin untuk membuka lahan sesuai perencanaannya. Nah, yang ketiga, transmigrasi khusus. Nah, transmigrasi khusus ini merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan karena tujuan dan sebab-sebab tertentu. Contohnya, penduduk yang tertimpa bencana alam, lalu juga pengangguran, tunawisma, dan para karyawan yang ditugaskan dalam pembangunan proyek-proyek yang ada di daerah-daerah. Transmigrasi semacam itu disebut transmigrasi sektoral, dan penyelenggaraannya diurusi oleh pemerintah daerah asal dan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Nah, itu tadi macam-macam transmigrasi. Yang kedua tadi ada transmigrasi dan urbanisasi. Sekarang kita bahas urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Nah, urbanisasi adalah proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk menetap. Nah, perpindahan penduduk pedesaan ke perkotaan terjadi karena adanya daya tarik dari kota dan daya dorong dari desa.
daya tarik dari kota yang menyebabkan penduduk desa ini tertarik untuk mendatangi kota tersebut antara lain seperti lapangan pekerjaan. Itu mungkin lebih banyak di daerah perkotaan, dan juga jenis-jenis beragam jenis pekerjaan itu di kota itu lebih banyak. Nah, lalu juga upah pekerja di perkotaan relatif lebih tinggi. Tersedianya fasilitas sosial seperti transportasi, pendidikan, tempat rekreasi, dan pertokoan yang lebih mudah untuk didapatkan di daerah kota. Nah, adapun daya dorong, kenapa sih kok harus meninggalkan desa? Nah, adanya daya dorong dari pedesaan yang menyebabkan penduduk itu meninggalkan daerah asalnya. Nah, antara lain terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Lalu terjadinya musim paceklik, juga misalnya seperti gagal panen, terjadi kemarau yang berkepanjangan atau kekeringan, dan serangan hama. Dengan begitu, mungkin kalau di desa itu kan lebih banyak itu pekerjanya petani. Oleh karena itu, petani itu gagal panen, gitu, bisa dikatakan gagal panen. Nah, terus juga sekarang karena sudah dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman, lahan-lahan pertanian ini sehingga semakin berkurang. Jadi mereka bingung mau bekerja apa gitu. Nah, urbanisasi memiliki dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatif dari urbanisasi bagi kota seperti kota menjadi semakin padat dengan jumlah penduduk yang sudah banyak, ditambah lagi dengan penduduk desa yang pindah ke kota. Lalu kebutuhan akan perumahan ini lebih banyak, akan meningkat, sehingga muncul daerah-daerah kumuh, dan pengangguran itu tidak terkendali karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, itu dampak negatifnya bagi kota. Sekarang dampak positif bagi kota apa? Nah, kota akan mendapatkan tenaga kerja yang melimpah dan murah. Pembangunan menjadi lebih cepat karena dukungan sumber daya manusia yang melimpah. Lalu penduduk kota yang lebih banyak akan menjadikan perdagangan yang besar. Juga industri akan berkembang secara optimal. Nah, sekarang dampak negatif bagi desa. Nah, karena perpindahan penduduk, desa akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang produktif. Nah, juga akan terhambatnya pembangunan desa, lalu menurunnya produktivitas pertanian, dan juga sulit untuk mencari tenaga kerja yang terdidik. Karena dari desa itu biasanya kan sekolahnya ke kota. Nanti kalau bekerja pun mereka akan memilih untuk di kota, sehingga di desa ini akan kekurangan orang-orang yang sudah berpendidikan gitu, karena sudah meninggalkan desa. Sekarang beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi besarnya arus urbanisasi. Jadi upaya-upaya tersebut antara lain mengadakan modernisasi desa dengan memperbanyak tenaga ahli atau mempercepat proses pembangunan, melaksanakan proyek padat karya untuk menyediakan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan fasilitas kebutuhan hidup di desa, misalnya seperti sekolah, mungkin balai kesehatan, rumah sakit, agar menciptakan pusat-pusat perkembangan di kawasan pedesaan. Nah, itu tadi transmigrasi dan urbanisasi. Sekarang kita lanjut ya. Kita bahas migrasi eksternal atau internasional. Nah, apa sih migrasi eksternal ini? Nah, yaitu perpindahan penduduk yang terjadi antar negara. Migrasi eksternal dilakukan oleh penduduk karena beberapa faktor seperti bekerja, sekolah, peperangan, dan juga masalah ekonomi. Nah, migrasi
eksternal terbagi atas imigrasi, emigrasi, remigrasi. Nah, kita bahas satu persatu. Imigrasi yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Masuknya tenaga kerja dari Belanda dan Tiongkok ke Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu contoh imigrasi. Orang yang melakukan imigrasi itu disebut imigran. Yang kedua ada emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Arab Saudi. Nah, jadi penduduk Indonesia keluar dan masuk di Arab Saudi. Lalu selain Arab Saudi ada juga Hong Kong, Malaysia, dan sebagainya. Nah, orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Nah, setelah itu ada remigrasi, yaitu kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah beberapa lama tinggal di negara lain. Contohnya TKI yang bekerja misalkan di Arab Saudi atau di Malaysia atau di Hong Kong itu pulang ke Indonesia disebut remigrasi. Nah, orang yang melakukan remigrasi disebut apa? Ada yang tahu? Coba apa? Besok kalau ibu tanya harus bisa jawab ya. Oke, kita bahas yang kedua, komposisi dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Nah, komposisi penduduk di Indonesia adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria dan tujuan tertentu. Misalnya, secara jenis kelamin, status sosial, dan ekonomi. Berdasarkan status sosialnya, penduduk dapat dikelompokkan menurut 3 pendidikan dan status perkawinan, tingkat pendidikan dan status perkawinan. Nah, berdasarkan status ekonomi, penduduk dapat dikelompokkan menurut mata pencahariannya atau jenis pekerjaannya. Nah, selain itu berdasarkan tempat tinggal, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan. Nah, berdasarkan jenis kelamin ataupun umur, penduduk dapat digolongkan yang berjenis kelamin pria, wanita, lalu juga pada kelompok umur-umur tertentu. Oke, yang selanjutnya, rasio ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan suatu kelompok usia produktif terhadap kelompok usia muda dan kelompok usia tua. Kelompok usia muda adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 14 tahun. Kelompok usia tua adalah penduduk yang berusia di atas 60 tahun. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 59 tahun. Secara umum untuk mendapatkan angka ketergantungan digunakan rumus sebagai DR sama dengan jumlah penduduk usia muda ditambahkan dengan jumlah penduduk usia tua, lalu dibagi jumlah penduduk usia produktif. Setelah itu baru dikali 100. Nah, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan oleh sebuah grafik yang disebut piramida penduduk. Penggambaran suatu piramida penduduk itu dimulai dengan menggambarkan 2 garis yang saling tegak lurus. Garis vertikal melambangkan umur penduduk dan garis horizontal ini menggambarkan jumlah penduduknya. Pada bagian kiri sumbu vertikal digambarkan jumlah penduduk laki-laki dan di bagian kanan digambarkan jumlah penduduk perempuan. Oke, di sini juga ada piramida penduduk. Ini diperlukan untuk mengetahui perbandingan antara
jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah usia produktif ataupun tidak produktif, serta struktur penduduk. Dan piramida penduduk dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu piramida penduduk muda, piramida penduduk dewasa, dan piramida penduduk tua. Nah, ini masing-masing ada gambarnya. Kalau piramida penduduk muda ini menggambarkan bahwa suatu penduduk di suatu negara sedang mengalami pertumbuhan. Kalau piramida penduduk dewasa itu menunjukkan keadaan penduduk dalam kondisi stasioner ataupun seimbang. Yang ketiga ada piramida penduduk tua, menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam Ibu menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya dan juga dapat diambil sisi baik dan ditinggalkan sisi buruknya. Itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.